pernah terjadi kasus bunuh diri massal. 5 mahasiswi gantung diri di lorong lantai 3. Ia melihat bayangan perempuan tergantung di plafon. Tubuhnya perlahan berayun. Cermin retak dan ada wajah pucat tersenyum di balik retakan. Tiba-tiba salah satu dari mereka berbisik, "Gantian, sekarang giliran kamu." Kita lanjut ya. Tiba-tiba tali melilit leher Rani sendiri, seolah hidup. Dari kegelapan terdengar suara ramai tertawa, dan tangan-tangan pucat muncul dari dinding, mendorong tubuh Rani ke arah kursi gantung. Salah satu sosok berbisik di telinga Rani, Kami tidak bunuh diri. Kami dibunuh. Dan sekarang kami butuh satu lagi." Tali di leher Rani semakin kencang. Matanya hampir gelap. Namun sebelum benar-benar mati, seseorang dari luar asrama menerobos dan membebaskannya. Tali itu jatuh ke lantai, bergerak sendiri seperti ular, lalu menghilang dalam kegelapan. Rani berhasil kabur dari asrama. Namun sebelum ia pergi, ia melihat bayangannya di kaca mobil tersenyum dengan tali yang terlilit di leher bayangannya. Di kaca itu tertulis kabur dengan goresan jari. Kau tidak bisa lari. Malam berikutnya giliran kamu. Setelah kabur dari asrama, Rani melapor polisi. Saat mereka datang ke asrama, semua tali gantung hilang dan gak ada bekas darah sedikit pun. Namun di plafon kamar 309 tercium bau bangkai yang menyengat. Saat dibuka, puluhan mayat tanpa kepala berjejer dalam posisi duduk, menatap ke arah pintu dengan tubuh membusuk. Petugas yang menemukan mayat-mayat itu menghilang malam itu juga. Di handphonenya terekam video terakhir. Ia memegang kepalanya sendiri sambil tertawa sebelum lehernya terpotong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Rani mulai dihantui sosok berjubah hitam tanpa wajah yang selalu muncul di cermin. Setiap kali muncul, cermin akan memperlihatkan bayangan Rani membunuh seseorang dengan pisau. Tapi itu belum pernah terjadi, atau mungkin akan terjadi nanti. Seorang dosen ditemukan tewas dengan leher tergantung di ruang kelas. Namun, polisi menemukan sidik jari Rani di tali gantungnya. Padahal, malam itu Rani ada di rumah. Atau mungkin tidak. Karena di CCTV kampus terekam Rani berjalan sambil tersenyum memegang tali. Banyak suara muncul di kepalanya. Kau salah satu dari kami sekarang. Selesaikan yang belum selesai, bunuh mereka. Rani merasa tangannya bergerak sendiri saat tidur. Saat bangun, bajunya penuh dengan bercak darah. Dan ada pisau di samping tempat tidur. Mahasiswi lain ditemukan terikat di kursi dengan mulut sobek sampai ke telinga. Perutnya terburai, di dinding tertulis dengan darah. Mainnya seru ya, Rani. Rani pingsan membaca tulisan itu. Tapi di mimpi buruknya, ia melihat dirinya sendiri yang melakukan pembunuhan itu sambil tertawa. Rani menemukan buku diarinya penuh dengan tulisan yang bukan miliknya. Malam terakhir bertuliskan, "Malam ini 3 orang lagi ya, jangan kecewakan kami." 3 mahasiswa ditemukan dengan kepala dipenggal dan ditancapkan di anak tangga asrama. Di tangan mayat-mayat itu tergenggam potongan kertas bertuliskan nama Rani. Saat bercermin, Rani melihat tubuhnya penuh darah.
tangannya memegang pisau yang meneteskan darah segar. Namun ia melihat ke tangannya sungguhan. Pisau itu benar-benar ada dan masih basah dengan darah. Sosok berjubah hitam muncul di kamar Rani. Suaranya berat. Kau yang membuka gerbang kematian di asrama itu. Kau keturunan mereka, anak dari pembantaian 10 tahun lalu. Rani syok. Ibunya dulu memang pernah menjadi penjaga asrama yang tiba-tiba bunuh diri. Atau dibunuh. Sebuah rekaman lama ditemukan di ruang arsip kampus. Video itu memperlihatkan ibunya Rani membunuh 5 siswi dengan tali gantung, satu persatu sebelum akhirnya gantung diri. Tapi di akhir video ada seorang berjubah hitam yang membisiki ibunya. Sosok berjubah hitam mulai masuk ke dalam tubuh Rani. Setiap malam ia kehilangan kendali, dan setiap pagi selalu ada berita pembunuhan baru. Suatu malam, Rani tersadar di asrama. Lorong itu kini penuh dengan mahasiswa yang sudah mati. Namun semua mayat bangkit dan tertawa, dan bertepuk tangan seperti sedang menonton pertunjukan. Sosok berjubah hitam ini berbisik, "Malam ini giliranmu jadi bintang utama." Rani yang kehilangan kendali membunuh semua orang yang datang ke asrama malam itu dengan pisau, tali gantung, bahkan memecahkan kepala korban ke dinding. Adegan itu seperti ritual berdarah. Saat Rani mencoba bunuh diri agar berhenti, tali gantung itu putus dengan sendirinya, dan luka di tubuhnya sembuh seketika. Sosok berjubah hitam hanya tertawa. "Kau milikku selamanya." Akhirnya terungkap, sosok berjubah hitam itu adalah dosen psikologi kampus yang juga penganut sekte sesat. Ia melakukan ritual di asrama 10 tahun lalu untuk menciptakan pembunuhan abadi. Ibunya Rani adalah korban pertama ritual itu, dan sekarang Rani yang dipilih jadi pewarisnya. Polisi mengepung asrama, namun setiap polisi yang masuk dibunuh secara brutal. Kepala terpenggal, tubuh tergantung di langit-langit, dan di CCTV terlihat Rani yang melakukannya. Namun wajahnya seperti terlihat dua orang. Rani dan sosok berjubah hitam bercampur menjadi satu. Sang dosen sekte akhirnya muncul di hadapan Rani. Namun Rani yang sudah sepenuhnya dirasuki membunuh gurunya sendiri dengan cara yang paling brutal. Menguliti wajahnya hidup-hidup sebelum menggantungnya di depan asrama. Asrama menjadi laut darah, dinding penuh dengan organ tubuh yang menempel. Sosok berjubah hitam kini sepenuhnya menjadi bersatu dengan Rani, menjadikan makhluk setengah manusia dan setengahnya iblis pembunuh. Kamera CCTV terakhir memperlihatkan Rani berjalan keluar asrama sambil tersenyum. Bajunya penuh darah. Tangannya memegang kepala manusia seperti tropi. Ia menatap kamera dan berkata, "Sekarang giliran kalian yang mendengar cerita ini."